Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga ternyata ya bahwa Anies Baswedan datangi Nasdem ya usai Surya Paloh ya sedih Johnny Plate tersangka ya. Ada apa begitu? Sebagai calon presiden yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem ya sah-sah aja sebenarnya datang ke situ ya, simpati mereka begitu ya. Terus kemudian memberikan support, memberikan arahan begitu kan ya. Bisa saja apa yang disampaikan Rocky Gerung bisa benarnya juga ada penjagalan kepada Anies Baswedan begitu ya. Bahkan Pak Surya Paloh menantang ya kepada siapapun, periksa siapapun yang terlibat di dalamnya begitu. Ini langkah Pak Surya Paloh luar biasa sekali begitu. Tetapi kalau tidak ada ya, ada dipolitisasi dan sebagainya, maka menteri-menteri yang lain juga diperiksa, katanya begitu ya. Tetapi ini menarik begitu kan, dengan dua alat bukti itu kan saya rasa cukup begitu ya. Tetapi mari kita baca apakah ada kaitannya dengan Anies Baswedan ya, elektabilitas dan popularitasnya. Saya rasa tidak. Karena apa? Karena ini adalah perilaku pribadi, bukan perilaku dari Partai Nasdem itu sendiri. Kan begitu logika kita begitu. Masyarakat itu salah kaprah begitu ya. Ketika ditangkap KPK, ditangkap Kejagung dan sebagainya begitu kan, dianggap sebagai sebuah representasi dari sebuah partai, padahal itu tidak, tergantung dari perilaku pribadi begitu ya. Kalau pribadinya yang korupsi memperkaya diri pribadi ya itulah mereka begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies Baswedan datangi Nasdem Tower usai Surya Paloh sedih Johnny Plate tersangka begitu ya. Sabar Pak, rezim Mukidi ini pasti berlaku berlalu. Ini genderang perang mulai di tubuh ya Bang Surya. Semoga membongkar bobroknya ini rezim. Metro TV harus lebih kritis terhadap rezim ini begitu ya. Sangat luar biasa. Apakah ada penjagalan dengan Anies Baswedan? Apakah yang diincar Anies Baswedan? Ya bisa saja Johnny Plate mengorbankan kata Natalius begitu ya. Rezim ini ya gimana sih, sedih itu, hahaha. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Sedangkan ya Harun Masiku masih santai-santai aja, belum ditangkap begitu. Bahkan kader Nasdem baru satu orang kan, yang lain kan udah banyak, betul begitu. Tidak hanya Partai Nasdem, partai-partai yang lain juga banyak yang korupsi begitu, bahkan lebih begitu ya. Ya, tetapi apakah selama ini akan diproses secara hukum atau tidak begitu ya. Siap perang nih Surya Paloh bakal all out ini ya. Yang sedih dong anak kesayangan jatuh. Yang sedih harusnya pemerintah ya, karena dia menteri dan pembantu presiden. Jadi presidennya siapa begitu ya. Ya seharusnya kan tahu siapa mereka begitu ya. Kalau memang ini sudah diaudit terus kemudian sudah ada hal seperti ini begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kepemimpinan Pak Jokowi menurut saya pribadi gagal mengatasi terkait dengan korupsi ini. 5 menteri bayangkan begitu sejak dia memimpin begitu ya. Mulai dari Imam Nahrawi, Menpora, terus kemudian Menteri Sosial, terus kemudian Menteri Kominfo, terus kemudian masih banyak menteri-menteri yang lainnya begitu ya. Loh, gimana ceritanya berempat sama maling uang rakyat ini? Ini lawa, ini banyak sekali begitu ya. Bahkan dulu ada ketua partai tersangka korupsi tapi sekjennya lolos. Nah ini sekjennya kena, yang pasti ketuanya nggak mungkin kena. Wong kalau nanti terbukti aliran dana nggak semua di kantong pribadi. Tapi oke sih ya, 8 triliun enggak kaleng-kaleng ya. Ini kita harus tahu siapa mereka begitu ya. Kan masih belum jelas apakah dia menerima, masih dugaan kan begitu, tapi sudah dijadikan tersangka begitu ya. Saya pribadi khawatir jika Pak Anies Baswedan menang akan terjadi ya kop etet ya, mengingat perangkat pendukungnya sudah dikuasai mereka Pak. Mengalah saja Pak, biarkan mereka melampaui batas ya. Tidak seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya ini negara demokrasi, boleh kita bersaing kepada siapapun, kan begitu logika kita begitu. Ya artinya selama ini kalau memang dia terbukti ya silahkan kita proses hukum begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies Baswedan datangi Nasdem Tower usai Surya Paloh sedih Johnny Plate tersangka ya, dikutip dari tv1news.com. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi kantor DPP Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem atau Nasdem Tower di Jalan RP Suroso ya, Menteng Jakarta ya. Pantauan tv1news.com di lokasi, Anies datang seorang diri sekitar pukul 18.25 ya. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru tua bercorak kotak-kotak. Bahkan Anies dijemput oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto di lobi Nasdem Tower ya. Saat disapa awak media, Anies yang merupakan bakal
bakal calon presiden baca pres usungan Partai Nasdem itu tak memberikan komentar apapun. Ia juga tak seperti biasanya, Anies tak menebar senyumnya. Bahkan Anies hanya berjalan lurus dari lobi menuju lift ya, lalu kemudian dia langsung memasuki lift untuk bertemu dengan Pak Surya Paloh. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh mengaku prihatin dan bersedih atas kasus korupsi yang menjerat sekretaris jenderal partainya. Bahkan sesungguhnya apa yang ada dalam lubuk hati saya ada kesedihan, keprihan hati. Tidak seperti biasanya, ungkap Surya Paloh dari Partai Nasdem. Artinya apa? Artinya inilah yang kemudian menunjukkan bahwa Anies Baswedan prihatin begitu ya. Ya inilah calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem begitu kan ya. Menunjukkan bahwa kalau menurut saya pribadi ya selama ini melihat bahwa apakah ada keterikatan, apakah ada pengaruh kepada Anies Baswedan. Saya kira tidak ada pengaruh sama sekali kepada Anies Baswedan begitu. Apa? Karena mungkin ya perilaku korupsi itu kan perilaku pribadi, memperkaya pribadi, bukan memperkaya partai, lalu kemudian bukan membagi-bagi uang kepada partai, kan begitu logikanya begitu. Artinya mungkin ya tidak ada pengaruh sama sekali begitu ya. Kecuali memang ya Anies misalnya ditersangkakan, di situ baru pengaruhnya luar biasa begitu ya. Bahkan selain itu, pucuk pimpinan Partai Nasdem itu juga mengakui bahwa kasus korupsi bukan yang pertama kalinya yang terjadi pada partainya. Masih banyak, tidak hanya Partai Nasdem begitu kan. Partai-partai yang lain juga melakukan ya korupsi begitu kan. Banyak begitu kan ya, bahkan dari PDIP begitu ya, dari partai-partai yang lain begitu. Itulah yang kemudian Pak Surya Paloh meminta agar menteri-menteri yang lain juga diperiksa begitu kan. Tidak hanya dari Partai Nasdem ya. Kalau muatan politis ya saya rasa orang akan melihat bahwa wah apakah ini politis atau tidak begitu kan, begitu logika kita begitu. Artinya inilah yang seharus kita transparansi ya. Pak Surya Paloh mengatakan transparansi kita harus jelas di situ begitu ya. Bahkan selain itu, puncak pimpinan Partai Nasdem itu untuk mengakui bahwa kasus korupsi bukan yang pertama kalinya. Saya memahami bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini ya. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem ya, saudara kami Johnny Plate ya, saya tegaskan sekali lagi kami berduka atas hal itu, tutur Surya Paloh. Bahkan Paloh mengatakan bahwa dirinya berupaya untuk menutupi kesedihannya namun sulit dilakukan. Dia menyebut bahwa suasana kantor Nasdem tengah malam ya, tengah dalam masa berduka. Kami dalam suasana penuh keprihatinan ya, kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Ya, ini jelas bahwa ya menjadi seorang kesatria itu tidak mudah begitu ya, banyak lika-liku di situ begitu, apalagi ini detik-detik ya pencalonan dan mendaftar di KPU nanti begitu. Apakah proses di koalisi perubahan semakin buruk atau tidak? Saya rasa tidak. Koalisi perubahan tetap berjalan di situ begitu ya, semakin populer. Nah, bahkan Anies Baswedan bisa saja diuntungkan dengan adanya ini. Kenapa begitu? Bisa saja itu terzalimi, bisa saja yang dimainkan politisasi, bisa saja seperti itu begitu. Ini kan menarik begitu ya kalau kita melihat politik hari ini, tapi masyarakat sekarang kan sudah cerdas begitu ya. Nah, inilah kita tahu bahwa persoalan bangsa kita ini ya yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama, siapapun kan orangnya begitu. Jadi artinya selama ini wah sah-sah aja kan begitu logika kita begitu. Anies Baswedan tetap tegar begitu menghadapi ini semua begitu kan. Malah tambah bisa semakin semangat untuk menjadi calon presiden. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.